Seluruh kegiatan prioritas penataan ruang laut menunjukkan konsistensi dari pelaksanaan kebijakan penataan ruang laut serta penguatan peran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, khususnya di dalam mendukung ekonomi biru dan kepastian dari pemanfaatan ruang laut. Beberapa kegiatan yang mencerminkan kinerja ini diantaranya kita sudah mengintegrasikan rencana tata ruang laut ke dalam rancangan dari revisi peraturan pemerintah rencana tata ruang wilayah nasional. Sebentar lagi akan ditetapkan. Kemudian rencana zonasi kawasan yang ditetapkan melalui peraturan presiden ini juga sudah 100% kita selesaikan. Materi teknis kawasan strategis nasional yang juga diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang kawasan strategis nasional ini sudah 150%. Materi teknis dari kawasan strategis nasional tertentu yang kita susun ini 100% sudah selesai. Fasilitasi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pelosok kecil yang tadinya terpisah perda sendiri sekarang sudah diintegrasikan di dalam peraturan daerah rencana tata ruang wilayah provinsi ini sudah 100%. Dan ini tentunya akan mendorong keselarasan dari kebijakan pusat dan daerah. Perencanaan pengelolaan dari sedimentasi ini juga kami menyelesaikan dokumen perencanaannya, ini sudah selesai ya 100%. Kemudian pengelolaan KKPRL ini melampaui target sekitar 128,83%, juga meningkatkan kepastian hukum dan iklim investasi dari pemanfaatan ruang laut. Selanjutnya pengendalian pemanfaatan ruang laut ini juga melampaui target signifikan, ini malah lebih dari 200%, 230%. Ini mencerminkan penguatan fungsi pengendalian dan kepatuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari indikator ini kita bisa lihat dan ini mencerminkan bahwa seluruh stakeholder, ya, badan usaha dan pihak-pihak terkait ini sudah menyadari ya, bahwa pemanfaatan ruang laut itu memang harus betul-betul dijaga dan harus dilakukan secara efektif, efisien, dan optimal, khususnya untuk tetap mengedepankan faktor-faktor ekologi atau ekosistem. Selanjutnya, integrasi dari rencana tata ruang laut ke dalam rencana tata ruang wilayah nasional tadi kami sampaikan, di mana saat ini sedang finalisasi peraturan pemerintah untuk rencana tata ruang wilayah nasional. Ini merupakan langkah kunci untuk mewujudkan kesatuan kebijakan, sehingga nanti ke depan tidak ada lagi dualisme ruang darat dan ruang laut, akan menjadi satu kesatuan ruang darat dan laut, serta memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan pemanfaatan ruang laut secara nasional. Rencana tata ruang wilayah nasional ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017. Dan ini adalah perubahan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 Nomor 26. Waktu itu masih fokus di ruang darat. Nah, rencana tata ruang laut itu sendiri ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019. Ini sebagai rujukan dari penyelenggaraan tata ruang laut. Kedua dokumen inilah yang kemudian kita proses integrasinya sehingga menghasilkan rencana tata ruang wilayah nasional yang terpadu sebagai suatu rencana umum tata ruang nasional yang mencakup seluruh perairan Indonesia, bahkan termasuk wilayah ZTE dan landas kontinen. Insya Allah ini juga akan kita tindak lanjuti sebagai komitmen pemerintah. Kita akan menyusun juga master plan untuk ZTE atau Marine Spatial Plan-nya untuk wilayah ZTE ke depan. Beberapa substansi integrasi yang bisa kami sampaikan juga di sini adalah rencana pola ruang ini mencapai target kawasan konservasi laut 30% tahun 2045. Nah, ini akan menjadi tindak lanjut kita di tahun-tahun ke depan, yang mana ini merupakan bagian dari pelindungan ekosistem nasional. Dan ini sudah kita akomodir alokasi ruangnya di dalam dokumen rencana tadi, baik rencana tata ruang wilayah nasional maupun rencana tata ruang wilayah provinsi. Rencana struktur ruang
penguatan sistem perkotaan nasional atau SPN, kemudian pusat kegiatan strategis nasional atau PKSN, serta sistem jaringan infrastruktur laut dan konektivitas maritim. Kemudian juga rencana rinci tata ruang, ini pengaturan kawasan strategis nasional laut, baik dari sisi kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan. Berikutnya adalah program prioritas nasional, ini dukungan terhadap ekonomi biru, ketahanan dan keamanan maritim, perikanan budidaya berkelanjutan, perumahan pesisir, pelestarian lingkungan, dan mitigasi bencana. Bapak Ibu sekalian, rencana zonasi kawasan itu merupakan instrumen kunci dari pengaturan ruang laut lintas provinsi dan juga di wilayah di atas 12 mil untuk menjamin kepastian pemanfaatan ruang, sinkronisasi kebijakan pusat daerah, serta fungsi utama dari rencana zonasi kawasan adalah menetapkan alokasi luar kewenangan provinsi. Berikutnya menjadi acuan bagi penyusunan strategis nasional dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu. Pemberian KKPNL untuk kegiatan yang sifatnya lintas provinsi. 2 tahun 2019 ini sudah ditetapkan 20 Laut Jawa, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Teluk Bone, hingga Laut Sawu dan Laut Selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Dan ada 3 rencana zonasi kawasan, yaitu Laut Seram, Laut Aru, Laut Halmahera. Ini sedang